Ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak-bapak jangan egois, dengar tuh. Kalau bapak-bapak tidak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti. Nggak boleh. Nanti kalau sudah laki-laki lain curhat baru masalah, jangan. Dengarkan. Coba duduk dengarin. Itu ternyata setelah setengah jam semua undak-undaknya sudah hilang, habis. Saya nggak minta diaturin makan, tiba-tiba, lupa, mau makan ya? Ya makan, silakan siapin makan, tidak apa-apa. Yang ke-10, sabarlah, dunia sebentar dan akhirat target hidupmu. Sabar, sabar. Baru melahirkan, tentu ibu-ibu dan bapak tahu, anak bayi kadang-kadang nangis malam, kadang-kadang gini, mesti dibersihin kotorannya. Ada sabar di situ, gitu kan? Kadang-kadang ada saatnya seorang istri jenuh di rumah, suaminya sabar, jenuh, berhari-hari dengan aktivitas yang sama, masak, cuci, bersihin rumah, masak, cuci, bersihin rumah. Ada waktu dia butuh bersama-sama. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, saya capek nih, dari pagi saya keluar sampai malam. Yang paling pertama saya lakukan, bapak-bapak mungkin bisa ambil pelajaran seperti ini. Saya kalau pulang ke rumah, maka pada saat saya taruh tas laptop atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam, istri saya sambut saya panggil dulu dia duduk. Duduk, saya juga sambil rileks saya tanya, gimana kabar kamu hari ini, apa yang kamu lakukan? Maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam. Begini, macam-macam, anak-anak inilah itulah. Ada yang perlu saya tanggapin, saya tanggapin. Yang tidak, oh iya, baiklah, sabar, gini. Udah setengah jam. Ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak-bapak jangan egois, dengar tuh. Kalau bapak-bapak tidak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti. Nggak boleh. Nanti kalau sudah laki-laki lain curhat baru masalah, jangan. Dengarkan. Coba duduk dengarin. Itu ternyata setelah setengah jam semua undak-undaknya sudah hilang, habis. Saya nggak minta diaturin makan, tiba-tiba, lupa, mau makan ya? Ya makan, silakan siapin makan, tidak apa-apa. Saya juga sambil rileks, istri saya juga akhirnya tungguan penantian dia 8 jam selesai, karena saya dengarin masalahnya, yang perlu saya tanggapin, yang tidak, gitu kan, selesai. Banyak suami egois, pulang, istrinya sudah tunggu nih 8 jam, pulang ke rumah, langsung masuk, mana makanan? Saya capek, tidur langsung, masuk kamar. Istrinya lihat dia, ini apa nih manusia? Betul kamu capek kerja, saya kan juga capek ngurus rumah. Butuh pendamping, butuh curhat, butuh bicara. Perempuan punya perasaan. Padahal tidak butuh waktu banyak teman-teman sekalian, tidak butuh waktu banyak. Duduk bicara sama pasangan, menatap wajahnya, menatap mata itu tidak butuh waktu banyak. Dengarin ucapannya, nasihatin, rangkul itu penting. Sama halnya ini kalau suami, istri juga begitu. Suaminya pulang, maka walaupun ada hajat yang mendesak, yang didahulukan adalah kebutuhannya dia. Begitu datang, mau minum, mau makan sesuatu, saya siapin dulu. Kalau dia bilang nggak usah, temani saya duduk. Ya udah temani duduk. Selesai, mungkin suaminya ini mau cerita. Tadi di jalan hujan, tadi begini, tadi macet, dengarin aja. Oh iya dia cerita begini, oh iya gitu, oh iya. Berarti kalau besok harusnya bawa jas hujan. Oh kalau mungkin besok begini, oh nantinya begini. Nanti besok saya siapin sarapan hangat ya. Dan. Sudah selesai setengah jam. Kemudian sudah lihat nih suami ada lega, dia sudah sampaikan masalahnya. Karena subhanallah menceritakan sesuatu itu penting ya. Kita kalau kekang sendiri masalah kita, itu malah jadi masalah. Tapi kalau kita bicara dan Allah jadikan suami istri itu sebagai pendamping untuk itu, menjadi tempat penampungan, kita nampung. Setelah selesai ibu mau sampaikan hajatnya apapun tidak ada masalah. Ini penting untuk diketahui. Ibu-ibu ada rahasia untuk, saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah, bagaimana suaminya bisa memenuhi hajatnya. Penuhi pandangan matanya, penuhi perutnya, penuhi kemaluannya. Itu di laki-laki, gitu kan? Kalau di perempuan 2 hal saja. Pandangan mata dan perut. Maksudnya di sini apa yang dia senang dilihat, yang dia lagi pengen dipenuhi. Makanan di rumah siap. Selebihnya itu adalah tambahan. Kalau laki-laki ada tambahan kebutuhan biologisnya. Karena biasanya laki-laki kalau tidak terlampiaskan biologis maka akan jadi masalah. Biasanya emosi itu akan meluap-luap. Jadi kalau ibu-ibu suka lihat suaminya emosional, ini berarti ada masalah di biologis ini. Selain daripada itu biasanya memang ada was-was syaitan, tapi biasanya berpengaruh gitu kan.
Di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya bawain itu ada penjelasan masalah bagaimana pengaruh sperma yang komposisinya dari api dan udara itu membawa kepada emosi kalau tidak terlampiaskan.